Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hertina Sahara, NPM 2121011085. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Yang pertama yaitu tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu. Itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-ilmu bil majudat bimahia al-mawjudat, yang berarti suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatannya berlainan pemikiran, tetapi hakikat yang mereka bersatu dalam tujuannya. Pola pikir pada bidang mantik dan fisika, Al-Farabi sependapat dengan alur pikir Aristoteles dalam bidang etika dan politik. Ia sependapat dengan Plato dalam persoalan metafisika. Ia sependapat dengan Plotinus. Kemudian yang ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang disebut akal 10 atau akal aktif. Kemudian yang keempat yakni Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seorang murid bertanya, maka pertanyaannya itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kembali kepada murid-murid lainnya yang terbagi kepada beberapa kelompok. Beliau juga membahas mengenai filsafat 5 kekal, yaitu Al-Qadim. Kemudian yang kelima ada Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seorang murid bertanya, maka pertanyaannya itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kembali ke murid-murid yang terbagi kepada beberapa kelompok. Beliau juga membahas mengenai filsafat 5 kekal Al-Qadim. Metafisika Maskawi mencakup pembahasan tentang bukti adanya Tuhan pencipta, jiwa dan kenabian, nubuwah, dengan kesempurnaan ilmunya. Ilmunya itu pikirannya benar, keyakinannya benar dan tidak ragu-ragu terhadap kebenaran dari kesempurnaan moral adalah sampai dapat mengatur hubungan antar sesama manusia sehingga tercipta kebahagiaan hidup bersama. Kemudian yang keenam, Ikhwan Al-Syafa. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa golongan Ahwanus Safa tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Di samping itu, mereka juga memasukkan politik kenabian dan ilmu keakhiratan pada partikel. Kemudian yang ketujuh yaitu Al-Ghazali. Kerangka Al-Ghazali berjumlah lebih dari 100 buah. Kerangkanya meliputi berbagai macam lapangan ilmu pengetahuan, seperti ilmu kalam, fikih, tasawuf, akhlak, autobiografi. Sebagai besar karangnya adalah berbahasa Arab, dan sebagiannya lagi berbahasa Persia. Kemudian yang kedelapan yaitu Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah ahli yang menyadarkan pada teori dan praktik ilmu matematika, astronomi, musik mahir, ilmu pengobatan, dan studi-studi spektakuler seperti logika, filsafat alam, dan metafisika, sebagaimana yang dikatakan de Boer dalam The History. Kemudian yang ke-9 Ibnu Tufail. Tentang dunia, salah satu masalah filsafat adalah apakah dunia itu kekal atau diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan atas kehendaknya. Dalam filsafat Muslim, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran elastisnya menghadapi masalah itu dengan tepat sebagaimana Kant, tidak seperti pendahulunya, tidak menganut doktrin sayangannya sekalipun dia tidak mendamaikannya. Kemudian yang ke-10 yaitu Ibnu Rushd. Pencari Tuhan, Ibnu Rushd meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat yang paling terkenal, ada 4, yaitu Asy'ariyah,
Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hasibiyah. Masing-masing mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata syara dan arti lahirnya kepada takwilan-takwilan yang disesuaikan dengan kepercayaannya. Kemudian, poin yang kedua yaitu karya-karya yang dihasilkan. Yang pertama Al-Kindi, kitab Al-Kindi Illa Al-Mutasim Billah fi Al-Falsafah Al-Ula, yaitu tentang filsafat pertama. Kemudian yang kedua kitab Al-Falsafah Al-Dakhilat wa Al-Masail Al-Matakhiyah wa Al-Mutakhsyah wa Ma Faqqa an Tabiyah, tentang filsafat yang diperkenalkan dan masalah-masalah logika. Kemudian dan muskil serta metafisika. Kemudian yang ketiga kitab Fi annahu latanalu al-falah illa bi ilmi ar-radiyah, tentang filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan matematika. Kemudian yang kedua itu Al-Farabi, Al-Jami'u, yang pertama itu Al-Jami'u Ra'yani Al-Hikman Afalatoni Al-Hahi wa Aristoteles, pertemuan penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles. Kemudian yang kedua Tahsilu As-Sa'dah, mencari kebahagiaan, As-Susayatu Al-Madinah, ilmu politik pemerintahan, Fususu Al-Tarom, hakikat kebenaran, Ara'u Ahli Al-Madinati Al-Fadilah, pemikiran-pemikiran utama pemerintahan. Kemudian ada Ibnu Sina, yaitu Asy-Syifa, yaitu buku tentang penyembuhan. Kemudian Nafat, ringkasan dari buku Asy-Syifa. Anun, buku ilmu kedokteran. Adidiyah, buku ilmu kedokteran. Al-Musika, buku tentang musik. Al-Mantiq, untuk Abul Hasan Sahli. Kemudian Al-Razi ini memiliki banyak karya yang berupa buku-buku dalam bidang kedokteran, fisika, logika, matematika, dan astronomi. Adapun buku-buku itu diantaranya yaitu At-Tibi Al-Ruhani, Al-Syirat Al-Daulah, Amar Al-Iqbal Al-Daulah, Kitab Al-Lazadah, kemudian Maqala fi Ma'bad Al-Tabiyah, Al-Sukuk Al-Roslus. Kemudian Ibnu Miskawai dalam buku The History of the Muslim Philosophy disebutkan bahwa karya tulisannya yaitu sebagai berikut, yaitu Al-Faus, Al-Akbar Al-Faus, Al-Aqsar, Al-Tajrib Al-Uman, sebagai sejarah tentang banjir besar yang ditulis pada tahun 369 Hijriah atau 979 Masehi. Kemudian Unus Al-Farid, yakni koleksi anekdot syair, peribahasa, dan kata-kata hikmah. Kemudian Ibnu Rusyid, Al-Kashifan Manahij Al-Adilat fi Adal Milas, kritikan terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Fasol Al-Makal fi Mabain Al-Hikmah wa Al-Syari'ah min Al-Ifsal, metodologi terhadap pemikiran agama dan filsafat. Tahafud Al-Tahfud, kritikan terhadap Al-Ghazali. Kemudian Ikhwan Al-Safa, karya monumental. Ikhwan Al-Safa adalah ensiklopedia rasa Ikhwan Al-Safa. Kitab ini memuat informasi yang sangat penting diketahui oleh publik tentang berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang telah berkembang di dunia Islam pada sekitar abad ke-10 dan 11, seperti matematika, etika, logika, fisika, psikologi, dan agama yang terkumpul dalam 52 risalah ilmiah yang sangat maju diukur dengan zamannya. Kemudian Al-Ghazali, kumpulan karya Imam Al-Ghazali yang tersebar ke seluruh dunia, memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan umat muslim. Kemudian Ibnu Bajjah, berikut beberapa karya Bajjah yang terkenal dari berbagai disiplin ilmu, yaitu Tadbir Al-Mutawahhid, Risalah Al-Wada, Risalah Al-Ifsal, Risalah Fi Al-Han, Kitab An-Nabat. Kemudian Ibnu Tawfail adalah seorang dokter, filsuf, ahli matematika, penyair yang sangat terkenal dan muwaddin dari Spanyol. Tapi sayangnya hanya sedikit sekali karya-karya yang dikenal orang Nigul Kaisair. Menyebutkan dua karya yang masih ada, yaitu Risalah Hai Ibni Yakzan dan Asror Al-Hikmah Al-Misrikiyah, yang disebut terakhir ini berbentuk naskah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.